Karena urusan ikhlas ini urusan hati. Kata Ahmad bin Hambal, bola setengahnya dicat hitam, setengahnya dicat putih. Kita taruh di atas sungai, yang putihnya ada di atas. Kalau bolanya jalan, kira-kira peluangnya putih itu selalu di atas berapa persen? 50-50. Kata Ahmad bin Hambal, hati juga seperti itu. Setengahnya ada potensi jadi hitam, setengahnya ada potensi jadi putih. Mungkin awalnya putih, tapi seiring dengan arus sungai kehidupan, seringkali terbolak-balik. Awalnya ikhlas, tapi ke sana ikhlas rada henteu, ikhlas rada henteu, ikhlas rada henteu. Terus bolak-balik begitu. Makanya doa yang Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang maha membolak-balikan hati. Hijrah saya ikhlas karena Engkau, ibadah saya ikhlas karena Engkau. Tsabbit qalbi ala dinik. Mudah-mudahan sekecil apapun amal kita, kalau sudah ikhlas diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam ini bertemu lagi di streaming online bersama Shift Media, Shift Pemuda Hijrah, bersama gurunda kita Ustadz Nur Ihsan Jundullah, yang insya Allah sebentar lagi akan mentransferkan ilmunya kepada teman-teman semua. Sebelumnya, alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kita curahkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita bisa berkumpul di streaming online meskipun masih online. Mudah-mudahan suasana cepat kondusif agar kita bisa bersilaturahmi secara offline. Salawat serta salam kita curah limpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan di hari nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin. Luar biasa banget malam hari ini bakal membahas pembahasan yang lumayan berat gitu. Bukan begitu Ustadz? Ya Ustadz, apa kabar? Alhamdulillah, kabar baik, sehat. Ya. Alhamdulillah, astagfirullah. Ya, belum memperkenalkan diri. Barangkali ada yang belum tahu Ustadz. Ya, bersama saya Taufik Permana yang insya Allah bakal nemenin streaming online pada malam hari ini. Sebelumnya Ustadz, ini ada informasi terlebih dahulu untuk mensupport program dakwah Shift. Yang pertama ada pembangunan kawasan pesantren. Teman-teman boleh dicek aja langsung di IG-nya pesan_tren. Di situ banyak informasi mengenai donasi pembangunan. Buat teman-teman yang nggak mau ketinggalan untuk amal baiknya, langsung aja cek. Dan ada juga shift_care. Di situ juga ada program share the meal dan lain-lain. Buat teman-teman yang mau mensupport, boleh langsung aja, atau enggak ya langsung aja di bawah ini. Nanti ada info-info mengenai program-program dakwah Shift. Malam hari ini tuh pembahasan yang lumayan deg-degan Ustadz, karena aduh jujur masih suka berat. Mungkin karena biar nggak berlama-lama lagi, Ustadz Abe juga udah siap. Kepada Ustadz Abe kami persilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'du. Sahabat-sahabat, alhamdulillah malam ini masih diizinkan Allah untuk terus bersilaturahim, untuk terus mengumpulkan amal soleh kebaikan kita semua. Mudah-mudahan setiap waktu yang sudah berlalu semuanya terisi dengan amal soleh kebaikan. Mudah-mudahan kebaikan kita juga di amal kita diterima Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Dan mudah-mudahan semakin hari bertambah usia, tambah umur, kita semakin lebih baik dari hari-hari kemarin. Besok mudah-mudahan lebih baik dari hari ini, dan hari ini lebih baik dari hari kemarin insyaallah. Ini malam ini insyaallah tema kita, tadi Kang Opik sudah cerita ya, sudah kasih bocoran. Tema yang saya sendiri juga deg-degan menyampaikannya.
Kalau nggak deg-degan mungkin sudah meninggal dunia ya. Ini luar biasa ya. Tema tentang ikhlas. Nggak bosan-bosan kita ngebahas tentang ikhlas karena nggak bisa kita kalau nggak ikhlas. Harus selalu ikhlas dan nggak boleh lepas dari yang namanya ikhlas. Ikhlas dalam semua aktivitas kita, ikhlas dalam ibadah kita, ikhlas dalam hidup kita, bahkan ikhlas dalam mati kita. Kita setiap sholat sebelum baca Al-Fatihah selalu baca kalimat ini, kalimat ikhlas. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Sholatku, kehidupanku, kematianku, dan seluruh aktivitasku semuanya untuk Allah. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Jadi ikhlas bukan cuma sekedar waktu sholat, ikhlas bukan sekedar waktu ngaji, ikhlas bukan pas kita mau ikut kajian, ikhlas bukan saat kita mau saum, sedekah, tapi ikhlas di semua aktivitas kita. Sholati wa nusuki. Semua hidup kita juga ikhlas. Wa mahyaya. Bahkan mati kita juga karena Allah. Wa mamati lillahi rabbil alamin. Teman-teman, malam ini insya Allah mudah-mudahan ada ilmu yang bermanfaat, ada sedikit bekal untuk kita semua. Mudah-mudahan Allah selalu ikhlaskan kita dalam segala aktivitas dan mudah-mudahan hidup matinya kita karena Allah Subhanahu wa taala. Wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sebelumnya kita cerita ya, tentang 3 orang. Ceritanya memang cerita jadul, cerita masa lalu, tapi cerita ini insya Allah punya banyak inspirasi tentang keikhlasan. Yang ceritanya juga bukan manusia sembarangan, yang ceritanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kata Nabi, ada 3 orang dulu, ya, sebelum Rasulullah, sebelum Nabi Muhammad. Dulu ada 3 orang katanya, yang lagi jalan tengah malam dan mereka kehujanan. Akhirnya mereka cari tempat istirahat. Mereka lihat ada gua. Mereka masuk ke dalam gua, nunggu sampai hujannya itu reda. Nah, ternyata hujannya nggak reda-reda, bahkan semakin besar. Gara-gara hujan yang semakin besar ini, akhirnya ada batu menggelinding, longsor. Ada batu longsor, kemudian batu ini nutup pintu gua. Terjebak 3 orang ini di dalam gua. Ada 3 orang terjebak di dalam gua dan kaget mereka ya. Tengah malam mereka ketutup di dalam gua, ketutup batu. Akhirnya mereka coba dorong batu ini supaya kalau mereka mau keluar itu bisa. Dorong 1 orang nggak kuat, didorong 2 orang nggak kuat, didorong 3 orang ternyata nggak geser juga. Ini kalau pakai logika manusia biasa, ini 3 orang sudah divonis mati. Memang masih hidup, tapi mereka nggak bisa kemana-mana. Mereka nggak bisa keluar, mereka nggak bisa dorong batunya, mereka mati, divonis mati. Tapi masih ada harapan. Harapannya diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata salah seorang di antara mereka, kata salah satu dari 3 orang itu, coba ingat-ingat, di antara kita pasti pernah melakukan sesuatu. Kita pernah beramal. Kira-kira amal apa dalam kehidupan kita yang paling soleh, yang paling ikhlas karena Allah? Selama hidup,
selama hidup kita masing-masing di antara 3 orang ini, tolong ingat-ingat, selama hidup kita apa amal yang paling karena Allah, paling ikhlas, paling soleh. Masing-masing merenung, ya. Masing-masing flashback, mundur ke belakang, kenangan-kenangan masa lalunya diingat, kira-kira amal mana yang kira-kira yang menurut mereka paling ikhlas. Nah, teman-teman, kita juga sambil merenung, ya. Kira-kira dari sejak kita lahir, dari sejak kita akil balik minimal, sampai hari ini, kira-kira amal mana yang paling ikhlas? Boleh jadi, di antara kita hari ini ada yang sedang terkurung di dalam gua permasalahan. Dia mau keluar, tapi tenaganya nggak cukup kuat. Dia mau dorong batu supaya bisa lepas dari semua problematika kehidupan, tapi energinya kurang besar. Coba malam ini kita merenung. Coba malam ini kita bermuhasabah, mengevaluasi, kira-kira selama usia kita, selama kita beramal, coba cari satu saja yang feeling kita, prasangka kita, sepertinya itu yang paling ikhlas di antara semua amalan-amalan kita. 3 orang ini masing-masing flashback, mengingat-ingat, mengenang, kira-kira mana amalan yang paling heroik, paling karena Allah. Akhirnya orang pertama, dia berdoa, dia cerita, dia dapat satu amal. Kata orang pertama, ya Allah, dulu saya punya orang tua. Dan setiap pulang ke rumah saya selalu bawa susu. Kemudian susu ini saya kasih ke orang tua dulu. Saya bagikan ke orang tua. Saya biarkan orang tua, bapak dan ibu yang minum air susunya dulu. Sampai akhirnya saya menikah, kebiasaan itu terus saya kerjakan, nggak ditinggalkan pekerjaan, kebiasaan baiknya, bawa oleh setiap pulang ke rumah, ngasih ke kedua orang tuanya, dan walaupun sudah punya anak masih terus dilakukan, masih terus dilanjutkan. Nah, sampai akhirnya, kata orang pertama ini, waktu saya pulang, orang tua saya sudah tidur. Saya bawa oleh-oleh, saya bawa susu seperti biasa, dan saya nggak mau susu ini, air susu sapi ini, diminum sebelum orang tua saya. Meskipun anak saya sudah nangis, Bapak haus, Abi haus, Ayah haus, mau susunya, mau oleh-olehnya. Tapi saya nggak izinkan keluarga untuk minum sampai orang tua saya minum duluan. Tapi saya nggak berani membangunkan. Karena mereka sudah tertidur, mereka sudah pulas, nggak berani ganggu. Ya Allah, kalau seandainya birrul walidain saya ini, kebiasaan memberi oleh-oleh kepada bapak dan ibu setiap pulang, sampai anak saya merengek-rengek, sampai anak saya kehausan. Kalau itu menurutmu paling ikhlas, tolong selamatkan. Tolong selamatkan dan tolong geser batu itu. Setelah selesai berdoa, tiba-tiba batu yang nutup pintu gua itu bergeser. Ternyata amal yang ikhlas itu bisa menyelamatkan dan jadi jalan keluar kalau kita punya permasalahan. Walaupun ya dari sekian banyak amal yang kita rasa paling ikhlas itu cuma satu kalau ikhlas itu lebih baik. Satu kalau karena Allah itu bisa jadi jalan keselamatan. Itu yang pertama, ya. Kemudian orang yang kedua, dia berdoa, dia angkat tangannya, ya Allah, dulu saya pernah cinta ke sepupu saya.
dia sangat cantik, dan saya juga sangat tertarik. Sampai saya itu punya keinginan untuk berbuat dosa dengan sepupu saya. Tapi sepupu saya itu selalu nolak. Nggak mau. Saya nggak mau jatuh ke perbuatan yang Allah larang. Saya nggak mau. Sampai akhirnya sepupu saya itu kesulitan. Dia butuh bantuan. Dia butuh pinjaman dana. Dan dia datang kepada saya. Ya Allah, kesempatan itu saya manfaatkan sebagus-bagusnya, sebaik-baiknya. Saya berikan uang, saya berikan pinjaman 120 dinar dengan syarat dia harus mau berbuat dosa dengan saya. Ya, saya, kata orang ini, ingin bermaksiat dengan wanita tersebut. Singkat cerita, setelah berduaan di dalam kamar, sang perempuan ini, sepupunya yang cantik ini, dia menegur, mengingatkan, wahai fulan, ittaqillah, takutlah engkau kepada Allah, karena saya sebenarnya tidak halal untukmu. Saya tidak halal untukmu. Mendengar kalimat takut kepada Allah, mendengar kalimat Allah, saya tinggalkan perempuan itu, saya jauhi sepupu yang cantik itu, saya jauhkan kesempatan terbaik itu, dan saya berikan uang 120 dinar bukan sebagai pinjaman, tapi sebagai pemberian. Ya Allah, kalau seandainya yang saya lakukan itu ikhlas karenamu, tolong selamatkan kami dari gua ini. Amal apa yang dia lakukan? Menjauhi maksiat, ikhlas karena Allah. Menjauhi hubungan yang tidak halal, ikhlas karena Allah. Meninggalkan kesempatan berbuat maksiat, padahal sudah ada di depan mata, ikhlas karena Allah. Memberikan dan mengikhlaskan pemberian, awalnya itu hutang, tapi kemudian jadi pemberian, jadi sedekah, ikhlas karena Allah. Tiba-tiba batu yang tadinya sudah terbuka sedikit, tapi nggak bisa dilewatin sama orang, tiba-tiba geser lagi, kuduk, geser lagi. Ternyata amal soleh yang ikhlas karena Allah itu bisa menyelamatkan. Walaupun dari sekian banyak amal yang kita kerjakan, cuman satu yang paling ikhlas, tapi itu yang paling bisa menyelamatkan. Nah, orang ketiga, akhirnya dia berdoa, ya Allah, dulu saya pernah punya karyawan. Saya pernah punya perusahaan, kemudian punya karyawan, dan setiap pekan, setiap waktu saya beri gajinya. Tapi karyawan saya pas pemberian gaji, pas akhir bulan kalau kita, atau pas awal bulan, pas tanggal gajian, dia nggak datang. Dia nggak ngambil gajinya. Dan uang gajinya saya pegang, kemudian saya belikan domba, saya belikan pasangan domba, saya ternakkan, sampai akhirnya domba itu makin lama makin banyak. Dari gaji karyawan saya, diinvestasikan, dan akhirnya berkembang banyak. Kemudian, kata orang ketiga ini, ya Allah, tiba-tiba karyawan yang dulu belum ngambil uang gaji itu datang. Tuan, saya dulu karyawan Anda, dan saya punya gaji yang belum diambil. Kemudian, kata orang ketiga ini, oh iya betul, gaji Anda itu saya investasikan. Dan ini, ya, perusahaan domba, kekayaan yang begitu berlimpah, semua harta yang sangat banyak ini adalah gaji Anda. Kata si karyawannya, Tuhan, tolong jangan mengejek saya. Gaji saya nggak banyak, nggak seperti ini. Anda jangan mengejek saya, Tuhan. Tolong berikan gaji yang memang itu hak saya. Gaji saya itu hanya UMK, Tuhan. Kalau ini kan UMK, ya, UMK saya itu upah minimum kota. Kalau UMK ini upah minimum kerajaan. Ya. Gaji saya nggak sebanyak ini, Tuhan.
Kemudian kata orang ketiga ini, ya, kata majikannya, betul gajimu memang sekian. Tapi dari gajimu ini saya investasikan, saya kembangkan, dan akhirnya jadi sebanyak ini. Silahkan ambil semuanya. Dan ya Allah, orang itu ternyata mengambil semuanya tanpa sedikit pun menyisihkan bagian untuk saya. Padahal sang majikan ini juga punya peran untuk mengembangkan, punya jasa untuk membesarkan dan ya memperluas hartanya, memperbesar hartanya, tapi nggak disisakan sama sekali. Karena modalnya modal dari gaji karyawan. Kata orang ketiga ini, ya Allah, kalau seandainya amal ini ikhlas, amal ini menurutmu dikerjakan hanya karena Engkau, hanya karena Allah, tolong selamatkan kami dari gua ini. Tiba-tiba batu bergeser dan akhirnya mereka bertiga bisa keluar. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, hari ini kita sedang mengalami berbagai macam krisis ya. Dari mulai krisis kesehatan, krisis perekonomian, dan macam-macam krisis. Banyak yang terdampak, banyak yang akhirnya kehilangan pekerjaan, banyak yang harus berhadapan dengan cicilan dan seterusnya, sementara pemasukan berkurang. Mungkin hari ini di antara kita ada yang sedang berada di dalam gua, tertutup mau keluar dari gua permasalahan. Coba kita ingat-ingat lagi, kira-kira ada nggak satu dari sekian banyak amal kita yang paling ikhlas, kita jadikan jalan keselamatan. Bahkan ada yang berkomentar begini, ulama ada yang berkomentar bahwa amal ikhlas itu, komentar dari kisah tadi, ya, di dunia dia bisa menyelamatkan, di akhirat dia juga bisa menyelamatkan. Hanya amal yang ikhlas yang bisa menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Ada cerita di akhirat nanti, kata Rasulullah, orang yang amalnya itu membaca kalimat la ilaha illallah dengan ikhlas. Dan dia baca itu dari kartu. Sampai para ulama hadis menyebutnya ini hadis kartu. Tapi bukan kartu itu ya. Bukan kartu permainan. Kartu la ilaha illallah. Judulnya hadis bitokoh. Hadis kartu. Ada orang yang waktu dihisab, waktu disidang, dosanya itu sangat banyak. Kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah, semuanya dosa. Allah nanya ke orang ini, "Adzalamaka katabati?" Apa malaikat zalim waktu mencatat amalanmu? Kata orang ini, enggak ya Allah. Semua yang dicatat oleh malaikat memang itu pekerjaan saya, itu kesalahan saya. Kata Allah, coba ingat-ingat lagi, masih ada enggak kebaikan? Kata orang tadi, rasanya enggak ada ya Allah. Kata Allah, bukankah kamu dulu pernah punya kartu yang ada tulisan la ilaha illallahnya? Kata orang ini, ya apalah gunanya kartu, tapi kesalahan dan dosanya begitu banyak. Kata Allah, nggak apa-apa, keluarkan dan kita timbang. Jadi kartunya itu ada tulisan la ilaha illallah dan pernah dibaca dengan ikhlas. Sang pemilik kartu tadi yang banyak dosanya pernah membaca sekali kalimat la ilaha illallah dengan hatinya karena Allah. La ilaha illallah dengan getaran hati, dengan sepenuh jiwa, ya, dengan kesempurnaan hati, diri dan pikirannya membaca kalimat la ilaha illallah. Timbang keikhlasan dalam mengucapkan la ilaha illallah dari kartu itu ditimbang. Apa yang terjadi? Ternyata orang ini diselamatkan. Dia selamat dengan amal yang ikhlas
satu kali dan semua timbangan keburukannya itu terbang. Jadi teman-teman yang Allah muliakan, ya, jangan sepelekan keikhlasan. Jangan sepelekan keikhlasan. Mudah-mudahan ada satu atau lebih dari satu di antara sekian banyak amal kita yang ikhlas. Ini kisah pertama yang mudah-mudahan bisa jadi pengingat ya untuk saya dan untuk kita semua. Kisah yang kedua, malam ini kita bercerita. Mudah-mudahan ada banyak inspirasi ya. Insya Allah di akhir mungkin kita coba sampaikan poin-poinnya ya, kira-kira apa yang bisa kita ambil. Kisah yang kedua, kisah Khalid bin Walid. Khalid bin Walid. Kisahnya juga insya Allah saya kira masyhur. Ya, Khalid bin Walid itu orang yang nggak pernah gagal. Nggak pernah gagal. Setiap ada proyek, setiap ada misi, dia selalu jadi pemenang, dia selalu jadi nomor satu, dan dipercaya bawahannya. Jadi Khalid itu panglima perang yang setiap pertempuran nggak pernah kalah. Di setiap proyek-proyeknya selalu berhasil. Banyak saingannya, tapi dia yang jadi juaranya. Kalau sekarang mungkin tender dibuka, banyak yang menawarkan proposal dan dia selalu gol, dia selalu masuk. Itu Khalid ya. Walaupun Khalid itu ngangkat senjata, ya kalau kita mungkin bukan nggak usah ngangkat senjata, ngangkat proposal ya. Ngangkat supaya proyek kita bagi tim kita yang diterima. Persaingannya banyak dan Khalid jadi pemenangnya. Sampai akhirnya orang-orang yang jadi bawahannya Khalid itu punya perasaan kapanpun kita ada proyek, kapanpun kita ada misi, kalau Khalid bersama kita, kita pasti bakal menang. Sampai muncul hal perasaan itu hampir mau muncul di semua bawahan Khalid. Sehingga mereka tenang kalau pimpronya itu Khalid bin Walid. Pimpinan proyeknya, pimpinan misinya, komandannya itu Khalid, mereka tenang. Nah, akhirnya Khalid itu sampai ke puncak karir tertingginya. Jadi panglima tertinggi kaum muslimin dengan gelar yang tidak pernah terkalahkan. Nggak pernah bisa dikalahkan. Selalu sukses 100%, nggak pernah gagal. Ini jarang-jarang ya. Ada orang yang nggak pernah gagal dalam hidupnya, selalu sukses. Biasanya orang sukses itu pernah gagal. Ini nggak pernah gagal dan selalu menang, selalu sukses terus-terusan. Sampai akhirnya di zaman Umar bin Khattab, setelah Abu Bakar meninggal dunia, kemudian Umar bin Khattab menggantikan kepemimpinan Abu Bakar, Umar itu bikin kebijakan. Kata Umar, Khalid harus menyerahkan tongkat komandonya, posisi sebagai pimpronya ke bawahannya. Dan Khalid harus siap ada di bawah, dipimpin oleh anak buahnya. Nah, kemarin anak buahnya dipimpin oleh Khalid, sekarang Khalid harus siap dipimpin anak buahnya. Nah, teman-teman, kalau dengar ceritanya mungkin mudah, tapi kalau sudah mengalami, kalau sudah kejadian, ini bukan hal yang gampang. Bukan pengalaman kejiwaan yang mudah. Kalau kita biasa di atas, kalau kita biasa mimpin, kalau kita biasa ngordinir, kalau kita biasa nunjuk, kalau kita biasa mengendalikan,
kalau kita biasa nyuruh-nyuruh, tiba-tiba dibalik, yang kemarin kita koordinir, dia yang ngordinir kita. Yang biasanya kita suruh, sekarang dia nyuruh kita. Yang biasanya kita jadi komandan mereka, sekarang mereka jadi komandan kita. Ini nggak gampang teman-teman. Karena harus merenovasi struktur kejiwaan. Harus ngubah kebiasaan mental itu nggak gampang. Men-switch mentality itu nggak gampang. Datang utusan dari Umar bin Khattab bawa surat supaya Khalid menyerahkan tongkat komando ke bawahannya. Namanya Abu Ubaidah. Suratnya diserahkan ke Abu Ubaidah. Singkat cerita, setelah Abu Ubaidah terima surat ini, Abu Ubaidah juga nggak langsung ya. Abu Ubaidah nggak, yes, akhirnya yang kemarin saya disuruh-suruh sekarang gantian saya yang nyuruh-nyuruh. Nggak begitu respon Abu Ubaidah. Atau merasa ini waktunya saya balas dendam ke atasan yang suka neken-neken. Nggak begitu juga. Apalagi teman-teman, waktu itu Khalid dan Abu Ubaidah, Khalid dan timnya itu sedang ada proyeknya juga bukan proyek sembarangan, dan saingan proyeknya juga bukan sembarangan. Ya. Proyeknya namanya proyek Yarmouk, ya. Dan saingannya itu negara besar waktu itu, imperium besar, imperium Romawi. Sehingga Abu Ubaidah yang sudah nerima mandat untuk jadi panglima tertinggi, karena cita-citanya itu bukan ingin balas dendam ke atasan, nggak tergesa-gesa, nggak pengen cari nama supaya saya bisa dapat nama sebagai panglima tertinggi yang memenangkan proyek Yarmouk, nggak begitu. Biarkan Khalid menuntaskan misinya di proyek Yarmouk ini, tugasnya di proyek Yarmouk ini. Nanti kalau sudah selesai, saya akan serahkan surat ini. Jadi Abu Ubaidah juga tidak aji mumpung. Abu Ubaidah nggak aji mumpung. Singkat cerita, proyek Yarmouk selesai, kaum musliminnya menang, ya. Khalidnya dapat nama. Abu Ubaidah datang ngasih surat mandat dari Umar bin Khattab. Apa yang terjadi, teman-teman? Khalid memarahi Abu Ubaidah. Jadi Abu Ubaidah dimarahi. Dimarahinya kenapa? Wahai Abu Ubaidah, kenapa engkau baru serahkan surat ini sekarang? Padahal tanggalnya ini sudah beberapa waktu yang lalu. Artinya, Khalid itu merasa waktu saya jadi komandan itu sebenarnya yang berhak untuk mengkoordinir itu bawahannya. Sehingga Khalid merasa yang kemarin punya hak untuk mimpin proyek itu Abu Ubaidah, walaupun Abu Ubaidah itu bawahannya. Jadi dimarahinya itu karena kenapa nggak dari kemarin. Dan Khalid setelah dapat surat itu, ya, mempersilahkan Abu Ubaidah yang jadi ketua Pimpronya, mimpin timnya, dan Khalid turun. Tapi yang luar biasa, teman-teman, timnya Khalid, ya, timnya Abu Ubaidah sekarang berarti mereka melihat Khalid itu jauh lebih sibuk, jauh lebih aktif, jauh lebih semangat setelah nggak di posisi panglima lagi. Jadi kalau bahasa kasarnya mungkin begini, turun posisinya tapi malah semangat aktivitasnya. Sampai kata timnya Abu Ubaidah yang kemarin tim Khalid, wahai Khalid, kok bisa seperti ini? Apa jawaban Khalid? Kata Khalid bin Walid, aku
memimpin tim Diyarmuk ini, memenangkan proyek ini, pertempuran ini, persaingan ini, bukan karena Umar bin Khattab, bukan karena Abu Bakar, bukan karena siapa-siapa. Aku memimpin tim ini karena Allah. Sehingga dimanapun, selama karena Allah, mau jadi pimpro, mau jadi anpro, anak buah pro, abro misalnya, mau jadi pimpinan, mau jadi bawahan, selama karena Allah, jalan saja. Jadi ternyata orang yang paling ikhlas itu orang yang paling istiqomah dan paling semangat ditempatkan dimanapun. Jadi kata para ulama, orang ikhlas itu orang yang nggak peduli dengan embel-embel dunia. Orang ikhlas itu nggak peduli mau jadi atasan, mau jadi bawahan, mau jadi pimpinan, mau jadi pesuruhan, mau dipuji, mau dicaci, mau disuruh-suruh, mau nyuruh-nyuruh, selama dia bisa membahagiakan, mendapatkan ridho Allah, dia siap, dia tetap jalan. Dan ini memang susah. Kenapa susah? Karena jiwa kita nggak kebagian apa-apa. Jiwa kita itu nggak kebagian apa-apa. Kita kalau kerjasama bisnis misalnya, terus semua keuntungan itu kita serahkan untuk orang lain. Ya. Kita capek-capek, kita sudah mikir, kita sudah meeting, kerja keras sampai tengah malam, tapi hasilnya, keuntungannya kita serahkan untuk orang lain. Itu nggak gampang, karena kita nggak kebagian apa-apa. Kita sudah capek, kita nggak kebagian apa-apa. Kenapa ikhlas itu susah? Karena jiwa kita itu nggak dapat apa-apa. Artinya nggak dapat apa-apa, saya nggak dapat pujian juga nggak apa-apa. Nggak dapat keuntungan juga nggak apa-apa. Nggak dapat kenikmatan juga nggak apa-apa. Nggak dapat popularitas juga nggak apa-apa. Yang penting Allah ridho, yang penting Allah senang, yang penting Allah bahagia. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, ini kisah yang kedua. Kisah keikhlasan yang menjaga motivasi dan semangat. Itu sebabnya kadang kalau kita punya amalan, ya, tiba-tiba kita turun semangat, hal pertama yang harus kita cek niat kita. Ikhlas enggak nih karena Allah? Balik lagi. Tadinya itu tinggi semangatnya. Gitu. Tiba-tiba di tengah perjalanan turun. Nah, supaya naik lagi semangatnya, ikhlasnya harus karena Allah. Karena yang bikin semangat turun itu, kalau bukan karena Allah, atau karena Allahnya sudah semakin turun, pasti semangatnya juga bakal turun. Yang bisa menjaga semangat dalam beramal itu, kalau motivasinya ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kisah yang keberapa sekarang? Yang ketiga berarti ya. Nah, kisah yang ketiga. Kisah yang ketiga, kisah tentang Nabi Yusuf alaihissalam. Kisahnya juga saya kira masyhur ya. Cerita tentang manusia paling ganteng seperti Kang Taufik, seperti teman-teman semua, yang digandrungi, yang disukai, yang fansnya itu sangat banyak, viewernya itu sangat banyak, subscribernya itu sangat banyak, followersnya itu sangat banyak, dan perempuan ya, yang jadi fans terbesar, Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, Nabi Yusuf digoda, bukan laki-lakinya yang menggoda, digoda, laki-laki yang digoda. Kalau laki-laki yang menggoda, perempuan yang nggak suka, itu aman, insya Allah, selamat ya. Tapi kalau perempuannya yang menggoda, ini ujian paling berat buat kaum pria.
Apalagi teman-teman menggodanya di dalam ruangan, ruangannya sudah terkunci, gordengnya sudah tertutup, jendelanya sudah dikunci rapat, orang-orang nggak ada. Dan perempuannya sudah berdandan sedemikian rupa, di situ cuman berdua, Yusuf dan seorang wanita. Wanitanya, perempuan ini juga cantik luar biasa, punya posisi yang sangat tinggi. Artinya kalau posisinya tinggi itu kebal hukum lah kalau bahasa kita sekarang. Nggak akan tersentuh, nggak bisa mengendalikan media, ya bisa ditutup-tutupi supaya nggak banyak yang menyorot skandal di dalam istana kalau bahasa sekarangnya. Nah teman-teman, bayangkan kalau kita seorang laki-laki ada di posisi itu, sudah ganteng, belum menikah, digoda perempuan, di rumahnya, dikunci pintunya, nggak ada siapa-siapa lagi. Seberapa kuat bisa selamat dari godaan seperti itu? Godaan terbesar bagi seorang pria. Apa yang menyelamatkan Nabi Yusuf alaihissalam? Kekuatan apa yang akhirnya membuat Nabi Yusuf bisa selamat? Teman-teman nanti bisa melihat kisah tentang Nabi Yusuf di surat Yusuf. Surat ke-12. Dari awal sampai akhir itu cerita tentang Nabi Yusuf alaihissalam. Ada ayat bunyinya begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Laula arra'a burhan rabbi. Kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin. Dan sungguh kata Allah, wanita itu punya keinginan yang besar untuk berbuat maksiat dengan Nabi Yusuf. Dan begitu juga Nabi Yusuf punya keinginan yang sama dengan perempuan tadi kalau seandainya tidak melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Demikianlah, kata Allah, kami jauhkan dari Nabi Yusuf keburukan. Sesungguhnya Yusuf adalah hamba-hamba kami yang ikhlas. Yang ikhlas. Apa hikmahnya? Apa hubungannya dengan tema kita malam hari ini? Kadang di antara kita ada yang curhat, Ustaz, gimana ya caranya saya ini tinggal di lingkungan yang godaan maksiatnya itu luar biasa. Kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah itu sumber dosa semuanya. Gimana supaya saya bisa selamat dari godaan maksiat, dari bisikan, dari jeratan-jeratan dosa? Ternyata yang bisa menyelamatkan kita semua adalah keikhlasan kita. Innahu min ibadinal mukhlasin. Kalau di cerita yang pertama, amal yang ikhlas itu menyelamatkan kita dari bencana dunia dan juga menyelamatkan kita dari siksa neraka. Kalau kisah yang kedua, keikhlasan itu yang akan menjaga motivasi kita dalam bekerja, yang menjaga semangat kita di posisi manapun kita berada. Kalau cerita yang ketiga ini, kisah yang ketiga ini tentang keikhlasan itu yang akan melindungi kita dari dosa mara bahaya maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena orang yang ikhlas itu, kata setan di dalam Al-Qur'an yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya tidak bisa, ini kata setannya, saya tidak bisa menyesatkan, menggoda, menggelincirkan orang-orang yang ikhlas.
Teman-teman nanti bisa lihat surat ke-38 surat Shad, ayat-ayat terakhir. Kata setan begini, kata iblis begini, la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Saya akan sesatkan semua makhluk-makhluk. Saya akan gelincirkan semua anaknya Adam. Saya, Kang Opik, dan semua teman-teman itu sudah diancam. Sudah jadi tekadnya iblis menggelincirkan kita semua. Menggelincirkan manusia. Tapi kata iblis, kata syaitan, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Hanya satu golongan yang gak akan bisa disentuh oleh iblis, gak akan bisa digelincirkan oleh syaitan, tidak akan bisa jatuh ke dalam jurang kemaksiatan akibat bisikan syaitan, orang-orang yang selalu ikhlas dalam sholatnya, ibadahnya, aktivitas hariannya, hidupnya, dan matinya. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Hanya orang ikhlas yang bisa selamat dari godaan syaitan. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, ya. Terus gimana caranya supaya amal-amal kita itu bisa bisa semaksimal mungkin ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa ya yang ini bisa jadi tips untuk kita semua. Yang pertama, fokus ke dalam. Fokus ke dalam itu gimana? Cek sebelum kita beramal, saat kita beramal, cek ke dalam. Jangan terlalu fokus keluar. Fokus keluar itu komentar orang gimana sih? Pendapat orang nanti gimana sih? Jangan dulu fokus keluar, tapi fokus ke dalam. Niat saya lagi apa sih? Tujuan saya untuk siapa sih? Yang dikejar oleh saya itu apa sih? Cek niatnya. Ya, revisi niatnya, kontrol hatinya, pastikan niatnya karena Allah Subhanahu wa taala dalam semua aktivitas. Setidaknya 3 ya. 1, ibadah yang kita lakukan. 2, muamalah. Muamalah itu aktivitas harian, interaksi kita dengan sesama manusia. Termasuk makan, minum, tidur, olahraga. Kalau ikhlas karena Allah, insya Allah pahalanya juga besar. Memang bisa, memang ikhlas itu bukan urusan ibadah, bukan hanya sekedar sholat harus ikhlas, betul, sholat harus ikhlas. Tapi hidup juga harus ikhlas, kerja juga ikhlas, olahraga juga ikhlas. Ini kita lagi di depan laptop, kita lagi di depan tab, kita lagi di depan handphone kita lagi kerjakan tugas, kita bisa dapat pahala dan kita bisa masukkan ikhlas di sana. Kita cari uang, kita kerja, ikhlas karena Allah. Termasuk yang ketiga, yang pertama urusan ibadah, yang kedua urusan muamalah, yang ketiga ini dahsyat. Yang ketiga itu ikhlas di aktivitas yang kita nggak mampu mengerjakan. Kalau yang pertama, kita mengerjakan dan ikhlas dalam urusan ibadah. Ibadahnya ikhlas. Kalau yang kedua, muamalah dan adahnya ikhlas. Jadi aktivitas hariannya ikhlas. Kalau yang ketiga, kita nggak mengerjakan, tapi kita ikhlas. Maksudnya begini. Contoh misalnya begini ya. Saya itu Ustadz, Kang masih belum punya uang buat berangkat haji. Kita kan belum bisa tuh berangkat haji. Nah, di situ adalah kesempatan kita untuk dapat pahala dengan niat ikhlas. Ya Allah, seandainya saya punya uang yang cukup, saya akan daftar untuk haji.
Dan di situ kita dapat pahala, padahal kita belum mampu. Jadi kita bisa dapat pahala yang padahal kita belum mampu mengerjakannya. Contoh lagi misalnya, ya Allah, kalau seandainya saya punya ilmu sebanyak orang lain, saya pengen bisa ngajarin ilmu agama, saya pengen ngajarin Al-Quran ke anak-anak kecil, pengen dapat pahalanya. Niat yang ikhlas karena Allah, padahal kita belum mampu, itu sudah jadi amal soleh. Sudah jadi amal kebaikan. Sesimpel itu, seringan itu, semudah itu. Kalau yang pertama kita mengerjakan, kalau yang kedua itu jadi kebiasaan, kalau yang ketiga ini kita belum melakukan, tapi kita sudah ikhlas karena Allah. Niat ikhlasnya sudah ada. Selesai sharing kita, misalnya sebelum tidur, kita niat, ya Allah, nanti malam saya ingin bangun. Saya ingin sholat tahajud. Ya. Dan mudah-mudahan nanti malam saya bisa 11 rakaat 1 juz. Kita tidur. Ternyata bangun-bangun pas azan subuh. Bangun-bangun pas azan subuh. Kita nggak melakukan, ya, karena kita tidurnya misal jam 1:30 atau jam 2, gitu. Kita nggak melakukan, tapi kita dapat pahalanya. Ikhlasnya karena Allah dalam sesuatu yang nggak bisa kita lakukan. Jadi kesempatan untuk beramal atau untuk mengumpulkan pahala itu ternyata banyak dari ikhlas dengan sesuatu yang belum kita dapatkan. Ya Allah, saya itu masih mustahik sekarang. Saya belum bisa sholat, belum bisa berbakti. Ya Allah, saya pengen jadi orang yang kaya, bisa berzakat. Ikhlas saya kalau sudah punya harta, saya akan berzakat. Niatnya kalau ikhlas karena Allah, walaupun dia belum mampu, belum bekerja, atau usahanya itu belum belum sukses, tapi karena sudah ada niatnya ikhlas karena Allah, maka Allah akan kasih pahala. Nah, teman-teman, pahala itu bukan karena amal. Pahala itu karena niat. Kalau ada amal, dilipat gandakan. Tapi kalau nggak ada amal, tetap dikasih pahala. Makanya kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di hadisnya yang masyhur, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap orang akan dapat ganjaran sesuai dengan niatnya. Bukan wa innamal likulli imri'in ma amila. Setiap orang akan dapat ganjaran sesuai dengan amalnya. Bukan. Sesuai dengan niatnya. Karena kalau amalannya besar, tapi niatnya kecil, pahalanya juga kecil. Kalau amalannya kecil, tapi niatnya besar, karena Allah, pahalanya juga besar. Pahalanya juga besar. Teman-teman, mudah-mudahan ya, walaupun kecil, walaupun simple, walaupun sederhana, walaupun dianggap ecek-ecek, ya, walaupun sepele, yang penting setiap amal kita bisa selalu ikhlas karena Allah, fokus ke dalam. Itu satu. Nah, yang kedua, kita minta selalu berdoa supaya kita dijauhkan dari semua yang bisa mendestruksi, merusak keikhlasan kita. Syirik. Syiriknya mau besar atau mau kecil, kita berlindung ke Allah. Setiap pagi kita minta perlindungan, setiap sore kita minta perlindungan. Allahumma, ini doanya yang diajarkan Nabi, Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lam. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari kesyirikan yang kami sadari, dan kami minta ampun kalau seandainya kami nggak sadar.
kami sudah berbuat syirik. Ini doa yang mudah-mudahan bisa kita dawamkan, kita rutinkan setiap pagi 3 kali, setiap sore 3 kali. Mudah-mudahan kalau kita dijaga dari syirik, kita dijaga dari syaitan, kita diberikan keikhlasan. Nah, yang ketiga yang mudah-mudahan bisa membantu supaya setiap aktivitas kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ini kita punya amalan yang sama sekali orang lain nggak tahu kecuali Allah. Ya. Mungkin sebagian amal, sebagian aktivitas ada yang dilihat oleh orang. Apalagi kalau misalnya kita itu ada di posisi public figure, orang terkenal, pemimpin, bos yang selalu dilihat sama bawahan. Upayakan kita punya aktivitas amalan yang cuma Allah saja yang tahu. Jadi kalau misalnya kita lagi tidur dengan istri misalnya, yang sudah punya istri, kita nangis, ingat dosa, minta ampun ke Allah, tapi istri nggak tahu. Dan itu bagian dari cara kita melatih keikhlasan. Atau kita punya kebiasaan berbagi sedekah, ya, yang orang lain nggak pernah tahu kalau kita pernah sedekah seperti itu. Seperti ceritanya Zainal Abidin Ali bin Hasan bin Ali. Jadi cucunya Ali bin Abi Thalib, namanya Ali Zainal Abidin. Jadi ceritanya begini. Di Madinah itu, orang-orang fakir miskin di Madinah, setiap pagi mereka pergi ke masjid, itu selalu menemukan, ya, selalu ada di depan pintu rumah mereka itu makanan, sembako. Ya. Setiap mereka mau pergi ke masjid, setiap pagi. Mereka nggak tahu, ini siapa yang nyebarin sembako. Setiap hari, setiap pagi, selalu seperti itu. Dan biasanya orang kalau melihat nikmat, ya yang penting ada lah. Oh, semua orang juga kebagian. Orang-orang fakir di Madinah itu kebagian. Kecuali kalau ada yang hilang, baru dicari siapa nih yang malingnya. Tapi kalau ada pembagian, nggak terlalu peduli siapa nih yang ngasihnya. Nah, singkat cerita, setiap hari terus seperti itu. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Dan mereka masih nggak tahu siapa ini yang ngasih. Sampai akhirnya, waktu Ali Zainal Abidin meninggal dunia, kemudian yang memandikannya itu melihat di pundaknya ada bekas hitam, dan orang-orang miskin di Madinah mereka nggak lagi menemukan sembako di pintu rumah, akhirnya baru semua orang tahu. Baru nggak gitu, oh ternyata selama ini yang membagikan sembako, yang ngasih sembako itu cucunya Ali bin Abi Thalib, Ali Zainal Abidin, putranya Hasan. Jadi membiasakan, minimal kita punya satu saja, satu amal yang kita rahasiakan. Cukup Allah yang tahu. Biarkan malaikat yang mencatat, dan malaikat tidak tahu kadar keikhlasan kita. Cukup ikhlas itu rahasia kita dengan Allah. Amalnya hanya malaikat yang tahu, ikhlasnya hanya Allah yang tahu. Mudah-mudahan dengan 3 tips tadi, Allah memberikan kita, ngasih kita kemampuan untuk bisa ikhlas di setiap amal kita, aktivitas kita, hidup kita, dan mati kita. Ini saja mungkin sharing malam hari ini, mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan kita jadi orang-orang yang dijaga dari gangguan-gangguan setan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Luar biasa banget transferan ilmu dari Ustadz Abe. Mudah-mudahan kita semua bisa mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari.
dan Allah menggolongkan kita menjadi hamba-hamba yang ikhlas gitu. Siap mengikhlaskan si dia. Masya Allah, enggak ketang. Ya, Masya Allah Ustadz, mudah-mudahan jadi kebaikan buat kita semua dan keberkahan tentunya. Sebelum kita akhiri, karena udah jam 9, ada satu pertanyaan Ustadz ini dari Mangga, silakan. teman-teman yang ada di sini. Boleh ya Ustadz, satu pertanyaan? Silakan, mangga. Oke. Ya, ini dari Teh Rifah Khoirina. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, gimana kalau kita mengalami disakiti oleh orang lain dan sudah bisa memaafkan, tapi kalau teringat kejadiannya, hati kita masih sakit. Apa ini tandanya kita belum ikhlas? Wah, berat nih Ustadz kalau yang kayak gini. Iya. Mangga Ustadz. Siapa tadi, Teh Rina ya? Teh Rofi. Teh Rofi. Teh Rofi. Ya. Ada satu cerita kata Nabi. Jadi eh, di padang mahsyar nanti, ya ini cerita masa depan. Di padang mahsyar nanti ada orang yang dihisab sama Allah, diinterview sama Allah buat jadi calon penghuni surga. Gitu. Sebelum direkrut jadi calon penghuni surga, diinterview dulu, dihisab dulu sama Allah. Dan salah satu pertanyaannya, ya salah satu pertanyaan dari Allah dalam dialognya itu, Allah mendekatkan surga ke orang itu. Sampai akhirnya orang ini dia melihat ke langit. Kata orang ini, ya Allah, indah banget itu surga ya Allah. Kata Allah, ya memang surga indah. Ya Allah, surga yang indah itu buat siapa ya Allah? Kata Allah, buat yang punya harganya. Buat yang punya harganya. Kata orang tadi, ya Allah, siapa orang yang punya harga buat dapat surga yang paling indah itu? Kata Allah, kamu punya harganya. Kata orang tadi, ya Allah, dengan apa saya punya harganya? Kata Allah, kalau engkau memaafkan saudaramu yang pernah menyakitimu, maka engkau memiliki harganya. Kata orang tadi, ya Allah, semua orang yang pernah menyakitiku, saya maafkan, saya ridhoi, saya ikhlaskan semua. Apa kata Allah? Kalau begitu, pegang tangan orang yang pernah menyakitimu, ajak sama-sama masuk ke dalam surga. Nanti Allah yang akan cabut semua kesedihan, kedengkian, permasalahan hati, masuk surga bareng-bareng. Jadi ada surga yang Allah sediakan untuk orang yang siap memaafkan. Dan masuk surganya nanti bakal bareng-bareng. Ustaz nggak mau masuk surga bareng dengan orang yang pernah menyakiti. Itu di dunia. Kalau di akhirat udah nggak ada lagi masalah-masalah iri, dengki, hasad, sebel dan seterusnya, udah hilang. Jadi hadisnya sahih, ya cerita tadi itu sahih. Boleh jadi yang dialog nanti dengan Allah itu Teh Rifah. Atau mungkin kita di antara kita ada yang pernah merasa sebel dengan seseorang, tapi kalau melihat atau kalau mendengar cerita tadi, kita berdoa, kita berhusnuzon ke Allah, ya Allah, masukkan saya ke surga dengan memaafkan saudara saya. Dan mudah-mudahan yang ada di dialog itu kita. Amin. Salah satunya kita. Itu mungkin Kang Opik, yang mudah-mudahan bisa jadi renungan untuk kita semua, insya Allah. Masya Allah, terima kasih Ustadz. Mudah-mudahan jawaban tadi bisa mencerahkan teteh yang bertanya, dan buat kita semua tentunya. Mudah-mudahan kalau ada orang yang menyakiti kita, kita jadi lebih memaafkan gitu, karena sudah mendengarkan hadis tadi. Jadi biar hidup juga lebih ringan gitu ya Ustadz, kalau nggak ada dendam di hati mah gitu. Meskipun kalau prakteknya mah emang wah berat.
Tapi Harga surga mudah-mudahan memang mahal ya Kak Taufik. ya. Kalau muda mah kayaknya bukan ke surga ya Ustaz. Ya dapatnya paling piring, gelas, kipas Nah, angin. Kalau mudah. Masya Allah. Ya mudah-mudahan kita semua digolongkan menjadi orang-orang yang ikhlas. Karena Amin. udah jam 9 malam, kita sudahi saja ya Ustadz dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah Alhamdulillahirabbil dan alamin. Alhamdulillah. Jazakallah khair Ustadz. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi di minggu selanjutnya dengan pembahasan yang lebih menarik tentunya dan Amin. lebih booster hati. Sebelumnya diinfokan lagi buat teman-teman yang mau mensupport dakwah SIF boleh dicek aja di info yang ada di bawah atau juga boleh dikepoin IG-nya sifmedia.id buat jadwal streaming online selanjutnya dan info-info lainnya. Tentunya buat teman-teman yang mau mensupport program pembangunan kawasan pesantren boleh aja di IG-nya pesan_tren. Teman-teman di situ bisa nemuin informasi seputar pesan_tren, pesantren. Dan buat teman-teman juga ada juga ini program Shift Care. Boleh di follow juga IG-nya Shift_care dan Let's Shift. Tentunya jangan lupa juga di subscribe YouTube-nya Shift Media. Dan jangan lupa juga di share karena ada video-video seputar kajian online dan kajian-kajian sebelumnya. Mudah-mudahan menjadi kebermanfaatan buat teman-teman semua. Mungkin segitu aja Ustadz. Sampai ketemu di minggu selanjutnya. Saya Taufik Permana undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.